Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli soliha siswa SDIT Mutiara Insani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini di Ramadan yang ke-22 kita masih bisa berjumpa. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kali ini hari ke-22 ya. Ya, Masya Allah, betapa cepatnya waktu berlalu sehingga kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, bagaimana puasa kita selama 21 hari ini? Bagaimana tilawah kita atau ngaji kita? Bagaimana sholat kita? Bagaimana tarawih kita? Nah, kalau kemarin anak-anak semua puasanya belum maksimal, ada yang masih suka mengeluh, rasanya lapar, capek, dan sebagainya, atau mungkin masih malas-malasan dalam mengaji, atau sholatnya masih ada yang bolong-bolong, sholat wajib maupun sholat tarawih. Nah, itu menjadi evaluasi bagi kita semua. Nah, mumpung masih Ramadan nih, mumpung masih di 10 hari terakhir, kita masih punya 8 hari lagi ya, insya Allah, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita yang kemarin. Yang kemarin masih males-malesan, yang kemarin masih belum optimal ibadahnya, tilawahnya, membaca Al-Qur'annya masih baru dapat berapa juz gitu ya. Nah, atau yang kemarin tarawihnya masih suka males-malesan, ada yang bolong-bolong. Nah, yuk kita perbaiki mumpung masih ada waktu 8 hari ini. Nah, seperti apa sih menghidupkan 10 hari Ramadan ala Rasulullah? Nah, kita simak salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu dengan mengencangkan ikat pinggang, kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah serta membangunkan keluarganya. Nah, apa sih dari maksud hadis ini? Yang pertama adalah Rasulullah mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa? Apakah memakai ikat pinggang lalu dikencangkan sekencang-kencangnya hingga perutnya sakit? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah itu hanya bahasa kiasan aja ya, bahasa memperindah diksi saja atau pilihan kata. Nah, maksudnya adalah bekerja keras, totalitas, gaspol di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana Rasulullah menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah juga. Nah, di poin kedua ya, Rasulullah menghidupkan dengan ibadah-ibadah seperti sholat malam, sholat tahajud, berzikir, tilawah Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Rasulullah juga membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk sama-sama beribadah, memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, apalagi di malam terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apakah itu? Pasti sudah tahu semuanya ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, seperti yang kultum hari sebelumnya yang disampaikan Ustazah Darmi tentang malam Lailatul Qadar dah, ya. Nah, di situ malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jika dikalkulasi 1000 bulan itu 83 tahun. Jadi ketika anak-anak atau kita semua melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, itu sama aja kita melaksanakan ibadah sama seperti 83 tahun atau bahkan lebih baik dari itu. Nah, Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali. Ini menjadi kesempatan emas bagi kita untuk gaspol dalam melakukan ibadah. Nah, kita kejar bersama-sama malam Lailatul Qadar ini. Karena kita tidak bisa menjamin ya hidup kita apakah besok sampai 83 tahun. Tidak ada seorang pun yang menjamin. Maka ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Nah, di malam Lailatul Qadar seperti yang Ustazah sampaikan, jadi ketika kita tilawah di malam itu, maka kita seperti tilawah selama 83 tahun, bahkan lebih baik dari itu. Nah, misalnya di malam itu kita melakukan sholat lail
Nah, sama seperti kita melakukan sholat lail selama 83 tahun atau bahkan lebih baik. Nah, jadi sebuah kesia-siaan ketika kita tidak memanfaatkan malam Lailatul Qadar ini. Nah, terutama ibadah-ibadah yang lain juga di 10 hari terakhir. Jadi ibaratnya adalah ketika kita berlari, lomba lari. Nah, ketika kita sudah mau sampai ke finish, ke titik finish, ke garis finish, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita berlari semakin lambat atau justru berlari kita semakin cepat? Coba, apa jawabannya? Oke, pasti jawabannya adalah berlari semakin cepat. Nah, itu sama dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Ketika Ramadan sudah mau selesai, mau tiba di garis finish, maka ibadah kita hendaknya juga semakin gaspol, semakin bekerja keras, semakin semangat dalam melakukan ibadah. Entah itu mengaji, sholat malamnya, berzikirnya, hafalannya. Nah, itu semakin kita semangat untuk semakin mengejar sampai ke garis finish hingga kita mencapai kemenangan. Nah, pun sama yang dicontohkan Rasulullah tadi ya. Rasulullah menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dengan tidurnya yang sedikit di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Banyak dengan ibadah, pun sama dengan para sahabat. Agar apa? Agar mereka memperoleh kemenangan, agar memperoleh rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Nah, jangan sampai di 10 hari terakhir ini kita disibukkan dengan hal-hal yang membuat kita malas beribadah, ya. Nah, misalnya, tapi kalau malam capek Ustazah, nggak apa-apa capek. Sedikit Ustazah ngajinya, nggak apa-apa. Yang penting ada semangat untuk kita untuk melakukan ibadah-ibadah di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Ya, ngajinya sedikit nggak apa-apa. Capek Ustazah, iya nggak apa-apa. Harus terus berusaha meskipun ngajinya sedikit, zikirnya sedikit. Sholat lain jangan lupa juga. Tapi kita harus terus berusaha untuk menghidupkan 10 hari terakhir kita di bulan Ramadan. Nah, baik anak-anak semua, itu tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kita hidupkan, kita sama-sama yuk mengejar salah satunya adalah Lailatul Qadar dan tentunya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu anak-anak semua. Dan tetap semangat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Sekian dari Ustazah akhiri. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.